17 Agustus tahun 45, itulah hari kemerdekaan kita. Hari merdeka, nusa dan bangsa. Hari lahirnya Indonesia merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Gen Aci, kali ini Kak Alvin ada di daerah Peneleh nih, tepatnya di Jalan Pandaian Gang 4 Surabaya. Pasti sahabat Gen Aci bertanya-tanya nih, kenapa tiba-tiba Kak Alvin ada di sini? Nah, di dalam sana ada rumah yang sangat bersejarah untuk rakyat Indonesia. Rumah siapa? Rumah sang proklamator sekaligus Presiden pertama Republik Indonesia. Ayo siapa? Sahabat Gen Aci pasti tahu kan? Ya, betul. Insinyur Soekarno atau akrab dipanggil Bung Karno. Gimana keseruan Kak Alvin? Yuk langsung ikuti Kak Alvin. Nah, sahabat Gen Aci, kali ini Kak Alvin sudah berada di depan tempat kelahiran Bung Karno, yaitu di salah satu rumah di Jalan Pandaian Gang 4 nomor 40. Gimana keseruannya Kak Alvin? Lihat-lihat di dalam atau wawancara dengan yang punya rumah? Yuk, sahabat Gen Aci, ikut langsung Kak Alvin untuk ke dalam, oke? Nah, jadi ini nih rumah kelahiran Presiden pertama Republik Indonesia, Insinyur Haji Soekarno atau akrab dipanggil Bung Karno. Bangunannya memang terlihat sederhana, namun penuh akan makna sejarah Republik Indonesia. Nah, sahabat Gen Aci, di atas pintu rumah ada plakat yang bertuliskan Rumah Kelahiran Bung Karno dengan logo Pemkot Surabaya berwarna kuning keemasan. Dan rumah ini ditetapkan oleh pemerintah Surabaya sebagai cagar budaya sejak tahun 2013. Ya, sahabat Gen Aci, kali ini Kak Alvin sudah ada di dalam rumah kelahiran Bung Karno dan dengan tuan rumah atau pemilik rumah dari rumah kelahirannya Bung Karno dengan Ibu Jamila. Assalamualaikum Bu Jamila. Waalaikumsalam. Bu, sahabat Gen Aci ini udah nggak sabar nih Bu Jamila. Gimana sih sejarah singkatnya rumah ini menjadi tempat kelahiran sang proklamator Presiden Republik Indonesia pertama atau akrab disapa Bung Karno? Monggo Ibu sedikit memberi penjelasan. Budayu, monggo. Saya kalau masalah sejarah yang lebih jelas itu saya nggak tahu pasti. Cuma seingat saya kemarin waktu Pak Peter menjelaskan bahwa rumah ini tempat beliau singgah dan dilahirkan di sini. Karena waktu itu bapak beliau kan guru di mana namanya di Sulung, Jalan Sulung. Oh, di Jalan Sulung. Ya, terus beliau istrinya hamil tua, lalu singgah sini dan melahirkan di sini. Untuk selanjutnya itu mungkin beliau dibawa ke Blitar. Jadi setahunnya ya gitu. Jadi setahunnya hanya itu. Nah, terus waktu pas tahun 2010 waktu pas Pak Bambang Dihalengser, nah itu pencetusan bahwa benar di sini tempat kelahiran almarhum Bapak Proklamator Bung Karno. Sampai akhirnya tahun 2012 dipasang prasasti selama 2 hari 2 malam. Prasastinya di mana itu Bu dipasang? Di depan. Oh, yang di depan. Iya, tapi arak-araknya dari sini dibawa ke sana. Nah, Bu, itu sejarah singkatnya bahwa Bung Karno dilahirkan di rumah ini, Bu. Oke. Sementara ini yang bangunan asli atau tiang-tiang asli ada perubahan sedikit nopo sudah banyak perombakan ini Bu, khususnya di rumah ini?
Kalau aslinya saya itu tidak tahu, dan karena saya menempati ini sudah tangan keempat. tangan keempat. Iya, lagi. nggih. Jadi saya pindah sudah seperti ini. Dan Paling hanya bagian-bagian sedikit aja yang saya betulin gitu. contohnya apa tuh Bu? Ya kayak di depan dulu itu kan badukannya kecil, kita lebar. Terus temboknya itu kita kasih keramik. Dan di dapur itu tangganya itu tangga untuk naik kan tempo hari kan di gang sana, pas di depannya WC. Karena saya nggak bisa ya, jadi kita buat di dekat dapur. Dan di lotengnya itu los, kita buat kamar kecil-kecilan gitu aja 2. Kalau yang papa untuk jemuran sudah asli. Sudah gitu. asli situ. Jadi kalau saya melihat sedikit nih Bu ya, tampaknya tidak ada perubahan yang begitu signifikan Bu. Jadi semuanya hampir dirawat dengan apa Ibu, dengan kasih sayang ya Bu. Alhamdulillah. Saya rawat dengan sekemampuan ya, karena keadaan saya juga seperti ini, jadi saya tidak bisa merenov yang benar-benar gimana, jadi apa adanya. Tapi alhamdulillah sampai detik ini rumah ini tetap saya yang rawat gitu. Dan kalau bangun yang dicat ini baru kemarin dari Pemkot minta izin untuk merenov sedikit aja di sini gitu ya. Sebelumnya nih sahabat Gen Aji, Kak Alvin kan khawatir ya karena izin dan segala macam nggak bisa masuk ya. Karena pandemi COVID-19. Alhamdulillah, sama-sama. Saya hanya mohon doa, mudah-mudahan ke depannya kampung ini menjadi kampung cagar budaya, kampung Soekarno. Dan mudah-mudahan negara ini semakin maju, makmur, dan pemuda-pemudinya semakin giat. Dan saya juga mohon doa, mudah-mudahan dengan keluarnya saya di sini kelak akan menjadi berkah kami sekeluarga. Tapi nanti meskipun Bu Jamila ngapunten sudah tidak tinggal di sini lagi, tapi nanti kita tetap kontak. Insya Allah. Dan saya minta doa sebenarnya dapat tempat tinggal. Amin. Bu Jamila. Bu Jamila sudah tinggal di sini berapa lama? Tahun 90. Wow, tahun 90. Belum lahir tahun 90 otomatis sudah hampir 30 tahun. Alhamdulillah. Apa ada kenangan tentang rumah ini tersendiri bagi keluarga? Bagi keluarga. Saya banyak kenangan dengan almarhumah ibu saya, juga almarhumah kakak saya. Karena beliau saya yang merawat beliau sampai akhir hayat beliau. Kalau menurut Bu Jamila sendiri, sosok Bung Karno ini seperti apa, Bu? Sosok Bung Karno adalah seorang proklamator yang gigih, yang berani, yang bisa istilahnya memerdekakan lah negara ini. Beliau kan orangnya juga tegas, gitu. Kebanggaan seluruh. Tapi tadi Kak Alvin lihat-lihat sekilas ya sahabat Gen Aji, ternyata Bu Jamila ini kalau bisa dibilang sangat ngefan banget sama Bung Karno. Contohnya masih banyak plakat-plakat, kemudian foto-foto. Itu kebetulan Mas, saya waktu itu ada Pak Gusti dari Tapak Siring, itu kan ajudannya Bu Sukma. Waktu itu beliau berkunjung di sini dan kita dipertemukan dengan Bu Sukmawati. Dan kami dapat foto Bapak Bung Karno untuk dibukukan. Alhamdulillah. Itu kenangan apalagi pemerintah kota Surabaya sering kesini dalam acara apa? Biasanya kan kalau misalkan ada hari-hari. Pernah. Sering, Bu. Puasaan kemarin, tapi lupa saya tanggalnya. Itu Bu Putih sekeluarga datang. Diadakan hall mulai dari Embong sampai sini, sekitar Tumpengan juga di sini. Alhamdulillah. Banyak tamunya. Jadi tidak maksudnya tuh sebagai cagar budaya ditempati oleh tuan rumah asli tidak melupakan sejarah juga. Jadi pemerintah juga turut andil. Saya juga nggak menyangka karena waktu sekolah kita kan taunya Pak Karno lahirnya di
Blitar. Lah kok moro-moro saya tinggal di sini, ternyata sini tempat lahirnya. Padahal saya pindah sini nggak tahu sama sekali. Nggak tahu sama sekali. Tidak tahu sama sekali. Tahunya pas mulai kapan itu, Bu? Ya sekitar ibu saya masih hidup tahun 25, ibu saya kan 2006 meninggal. 2005 waktu itu saya kan buka warung di sini. Sering tamu, sering polisi, sering wartawan kecil-kecil aja itu bilang gini, ini tempat Bung Karno, tapi saya kan nggak tahu, saya nggak berani beri keterangan. Saya tunjukkan ke sesepuh di kampung. Ternyata sampai tahun 2010 itu benar di sini. Enggak, hanya singgah sementara. Setelah itu dibawa. Tahunnya kan di Blitar ya Pak ya. Karena sebagian Aji, ayah Anda dari Bung Karno ini adalah seorang guru yang sering nomaden atau berpindah tugas ya. Istrinya atau ibunda dari Bung Karno yaitu orang asli Bali. Saya sebagai tuan rumah sangat bangga sekali karena tidak disangka rumah saya ini kelahiran Bapak Proklamator pertama yang dibanggakan seluruh masyarakat rakyat Indonesia, dunia, bahkan dunia semua ya. Mudah-mudahan kedepannya jadi makmur dan berkah. Ya, terima kasih Bu Jamila. Sama-sama. Untuk menutup wawancara kita kali ini, sharing kita. Apa pesan untuk adik-adik tingkat sekolah dasar sampai mahasiswa perguruan tinggi? Pesan dari Bu Jamila apa nih untuk adik-adik? Ya mudah-mudahan adik-adik semua sekolah dengan rajin dan mudah-mudahan tercapai cita-citanya, bisa meneruskan menjadi generasi yang muda sehingga Indonesia ini semakin jaya makmur. Terima kasih. Sama-sama. Nah, itu tadi sahabat Gen Aji sharing-sharing kita dengan Ibu Jamila selaku tuan rumah atau pemilik rumah kelahiran Bung Karno. Ikuti terus setelah ini Kak Alvin mau kemana. Terima kasih. Sama-sama.